Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Hambali. Biografi Imam Hambali. Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. Imam Ahmad dilahirkan di ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak pada tahun 1604 Hijriah atau 780 Masehi. Saat itu Baghdad menjadi pusat peradaban dunia di mana para ahli dalam bidangnya masing-masing berkumpul untuk belajar ataupun mengajarkan ilmu. Dengan lingkungan keluarga yang memiliki tradisi menjadi orang besar, lalu tinggal di lingkungan pusat peradaban dunia, tentu saja menjadikan Imam Ahmad memiliki lingkungan yang sangat kondusif dan kesempatan yang besar untuk menjadi seorang yang besar pula. Guru pertama Imam Ahmad bin Hambal muda adalah murid senior dari Imam Abu Hanifah, yakni Abu Yusuf Al-Qadhi. Ia belajar dasar-dasar ilmu fikih, kaidah-kaidah ijtihad dan metodologi qiyas dari Abu Yusuf. Setelah memahami prinsip-prinsip mazhab Hanafi, Imam Ahmad mempelajari hadis dari seorang ahli hadis Baghdad, Haitham bin Bisr. Setelah belajar dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad mampu secara mandiri merumuskan pendapat sendiri dalam fikih. Imam Ahmad menjadi seorang ahli hadis sekaligus ahli fikih yang banyak dikunjungi oleh murid-murid dari berbagai penjuru negeri Islam, terutama setelah Imam Syafi'i wafat. Di samping itu, banyak dari perilaku dan perkataan Imam Hambali yang begitu menginspirasi banyak umat Islam. Berikut adalah beberapa perkataan dari Imam Hambali yang banyak menginspirasi umat Islam. Jika kamu menyatakan bahwa dirimu termasuk orang-orang yang berlindung dari neraka dan menginginkan surga, maka perjuangkanlah apa yang kamu cari dan jangan sampai disesatkan oleh keinginan duniawi. Aku tinggalkan ridho manusia hingga aku mampu untuk berbicara menyampaikan kebenaran. Siapapun yang menolak hadis Nabi, maka ia berada di ambang kehancuran. Janganlah kalian mengikuti pendapatku, dan jangan pula mengikuti pendapat Maliki, Syafi'i, Auza'i, dan Sauri, tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Bid'ah telah menyebar. Barang siapa yang tidak memiliki dasar sunnah ataupun riwayat, maka dia akan jatuh ke dalam bid'ah. Salah satu fondasi ahlu sunnah adalah meninggalkan perdebatan, adu argumentasi dan pertikaian dalam urusan agama. Segala sesuatu pasti ada berkahnya. Adapun berkahnya hati adalah merasa puas dengan pemberian Allah yang Maha Kuasa. Manusia lebih membutuhkan ilmu dibanding makan dan minum, karena dalam sehari seseorang hanya membutuhkan makan dan minum 1 atau 2 kali saja, sementara ia membutuhkan ilmu dalam setiap helaan nafasnya. Niatkan baik, karena Anda akan selalu dalam keadaan baik selama Anda berniat baik. Jika engkau ingin agar Allah tetap memberikan hal yang engkau sukai, maka gigihlah dalam mengerjakan apapun yang Allah sukai. Aku mencoba untuk membuat orang lain senang, dan sejak saat itulah aku mendapatkan energi yang dibutuhkan untuk mengungkapkan kebenaran. Manusia membutuhkan sikap sopan dan lemah lembut dalam amar ma'ruf nahi mungkar tanpa kekerasan, kecuali kepada orang yang secara terang-terangan melakukan kemaksiatan, maka ia tidak memiliki kehormatan. Rizki itu telah dibagi, tidak akan bertambah atau berkurang. Rizki itu disebut bertambah jika pemiliknya memperoleh kemudahan dari Allah untuk menginfakkannya dalam ketaatan. Barang siapa yang mati dalam Islam dan mengikuti sunnah Rasulullah, maka mati dalam kebaikan. Kebaikan terletak pada orang yang tidak melihat kebaikan dalam dirinya sendiri. Jika seseorang benar-benar menyadari nilai dirinya, lalu apa untungnya ia mengharapkan pujian dari manusia? Jika takdir sudah ditentukan kepada seseorang, maka dia akan memilih seseorang yang sudah Allah pilihkan untuknya. Hati akan menjadi lembut dengan memakan makanan yang halal. Hari terbaikku adalah ketika aku terbangun dan mendapati isi lemariku telah kosong.
karena pada saat itu berarti aku telah sepenuhnya tawakal kepada Allah. Aku ingin sekali hidup di lembah-lembah negeri Mekah, agar tidak dikenali. Sungguh aku telah diuji dengan ketenaran. Sesungguhnya pagi dan petang aku selalu berharap kematian. Semua orang harus bertawakal kepada Allah, tapi mereka juga harus berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sibukkan dirimu dengan setiap amal kebaikan, dan bersegeralah untuk melakukannya, sebelum datang sesuatu yang menghalangimu untuk melakukan kebaikan tersebut. Kemiskinan lebih mulia dari kekayaan, karena sabar menghadapi kemiskinan itu getir dan guncangannya juga lebih besar ketimbang syukur. Rasa takut telah membuatku tidak mampu makan dan minum. Jika aku mengingat kematian, seluruh urusan dunia terasa ringan bagiku. Dunia itu hanya sebatas makan dan minum, pakaian lalu pakaian. Dunia itu hanya hari-hari yang pendek. Tidak ada yang bisa melebihi nikmatnya kefakiran seandainya ada jalan. Siapapun harus menerima rezeki setelah berputus asa. Jangan menerima rezeki jika diinginkan dengan tamak atau digunakan secara berlebihan. Sabar menghadapi kemiskinan adalah tingkatan yang hanya mampu diraih oleh orang-orang besar. Cintai para ahlu sunnah, sesuai dengan tingkat di mana mereka berada di atas sunnah. Masuknya unta ke dalam lubang jarum lebih mudah daripada masuknya orang kaya ke dalam surga. Nabi Muhammad juga memerintahkan Abu Bakar untuk memaafkan Mistah. Apa untungnya untukmu jika Allah menyiksa saudaramu muslim karena sebab dirimu yang tidak mau memaafkannya? Pengetahuan itu seperti uang. Semakin banyak Anda memiliki, maka lebih banyak zakat yang harus Anda bayar.